Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirsa Fitra Lugis dan rekan Saya Muhammad Rizky Maulana, NRP 23203046. akan menjelaskan tentang peran teknik geodesi untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Ya, itu mencakup isi, definisi, dan perkembangan ilmu teknik geodesi. Terus ada kebijakan pemerintah di bidang geodesi atau geospasial dan asosiasi profesi seperti MAPIN, ISI, dan MASKI. Yang ketiga ada teknologi yang berkembang di bidang teknik geodesi, GPS atau GNSS, survei terestis, fotogrametri, indera jauh, SIG, dan survei hidrografi. Yang terakhir ada aneka ragam pemanfaatan ilmu teknik geodesi. Baiklah, di sini kita akan masuk ke penjelasan. Yang pertama itu tentang definisi dan perkembangan ilmu teknik geodesi. Menjelaskan tentang definisi dan perkembangan ilmu teknik geodesi. Geodesi berasal dari bahasa Yunani geo yang artinya bumi dan dasia atau daien sama dengan membagi. Kata geodesi atau geodien berarti membagi bumi. Dan teknik geodesi adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengukuran dan presentasian dari bumi dan benda-benda langit lainnya, termasuk medan gaya berat masing-masing dalam ruang 3 dimensi yang berubah dengan waktu. Menurut IAG, sejak zaman dahulu, ilmu teknik geodesi digunakan oleh manusia untuk keperluan navigasi, kegiatan pemetaan bumi. Sebagian bidang ilmu geodesi telah dimulai sejak banjir Sungai Nil pada tahun 2000 sebelum Masehi oleh kerajaan Mesir kuno. Perkembangan geodesi yang lebih signifikan lagi pada saat manusia mempelajari bentuk bumi, ukuran bumi lebih dalam oleh tokoh Yunani yaitu Eratosthenes yang dikenal sebagai bapak geodesi. Saat ini, dikarenakan kemajuan teknik informasi mencakup ilmu geodesi semakin luas. Pada masa sekarang ini, bidang-bidang dari cabang ilmu geodesi yang dipelajari oleh mahasiswa dapat dibagi menjadi bidang survei dan pemetaan secara terestris, survei dan pemetaan secara hidrografi, bidang geoformatika atau sistem informasi geografi, bidang administrasi pertanahan dan properti, bidang manajemen wilayah, perbatasan, dan juga bidang fotogrametri dan penginderaan jauh. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah di bidang geodesi atau geospasial dan asosiasi profesi seperti MAPIN, ISI, dan MASKI. Kebijakan satu peta nasional juga dikenal sebagai One Map Policy atau bisa disingkat OMP, adalah kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang berfokus pada informasi geospasial. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan informasi geospasial yang berdaya guna melalui kerjasama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, serta mendorong pengguna informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam berbagai aspek kehidupan. Kebijakan satu peta mencakup 7 tema, yaitu batas wilayah, kehutanan, perencanaan ruang, sarana prasarana, perizinan dan pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan, kawasan khusus dan transmigrasi. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah Indonesia telah mengembangkan Sistem Referensi Geospasial Indonesia atau SRGI yang digunakan secara nasional dan konsisten untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kompatibel dengan referensi geospasial global. Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan beberapa peraturan untuk mendukung kebijakan ini, seperti Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 juga telah ditetapkan. Untuk penjelasan MAPIN atau Masyarakat Ahli Penginderaan Jauh Indonesia bertugas untuk memberikan sertifikat kompetensi di bidang informasi geospasial, subbidang penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis SIG kepada SDM yang berprofesi di bidang penginderaan jauh dan SIG. Yang kedua, ISI atau Ikatan Surveyor Indonesia merupakan sebuah organisasi masyarakat yang ahli dalam bidang surveyor.
Yang ketiga ada MASKI, yaitu organisasi profesi tempat berhimpunnya surveyor kadaster berlisensi atau SKB, dan menjalankan profesinya melalui badan usaha berbentuk kantor jasa surveyor kadaster berlisensi atau bisa disingkat KJSKB. Saat ini mempunyai anggota 131 KJSKB yang tersebar di 24 provinsi. Dan selanjutnya tentang teknologi yang berkembang di bidang geodesi, GPS atau GNS, survei teretris, fotogrametri, inderaja, SIG, dan survei hidrografi. GPS adalah Global Position System yang dibuat untuk penentuan sebuah posisi. Survei teretris digunakan untuk pembuatan peta rupa bumi skala besar dengan melakukan pengukuran dan observasi untuk menghasilkan data di permukaan. Fotogrametri, sebuah metode survei yang menggunakan foto udara dengan memperoleh informasi tentang informasi objek fisik lingkungan melalui proses perekaman, pengukuran, dan penafsiran foto udara. Inderaja, sebuah metode pengumpulan data objek permukaan bumi berupa fenomena dengan menggunakan alat sensor atau perekam yang disimpan pada wahana satelit atau pesawat terbang yang kemudian akan menghasilkan produk citra satelit. SIG merupakan sistem informasi yang mengelola data ke ruangan atau bisa diartikan kemampuan membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi geospasial. Yang keenam, ada survei hidrografi bertujuan untuk memetakan laut dan pesisir lain menurut IHO International Hydrography Organization tentang pengukuran dan penggambaran parameter-parameter yang diperlukan untuk menjelaskan sifat-sifat dan konfigurasi dasar laut secara tepat. Dan untuk aneka ragam pemanfaatan ilmu teknik geodesi, yang pertama dalam bidang penginderaan jauh, manfaatnya di bidang kelautan, perairan, iklim, pertanian, dan kehutanan. Penginderaan jauh digunakan untuk mengumpulkan data citra satelit, foto udara, dan foto small format. Data ini digunakan dalam berbagai bidang saat perencanaan pertanian, pariwisata, geofisika, geologi, dan kehutanan. Pemetaan dan survei, teknik geodesi juga digunakan dalam survei dan pemetaan untuk menentukan posisi teliti yang semua unsur di bumi. Data digunakan dalam berbagai bidang seperti infrastruktur jalan, irigasi, gedung-gedung, jaringan kereta api, dan bandara. Geoinformatika, ilmu teknik geodesi digunakan dalam geoinformatika untuk menghasilkan data geospasial 3 dimensi dengan resolusi dan ketelitian tinggi. Data ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti sistem informasi geografis, SIG, dan analisis data. Yang kelima, pengelolaan sumber daya alam. Teknik geodesi digunakan dalam pengembangan sumber daya alam seperti hutan dan tambang. Data ini digunakan untuk menentukan struktur jenis batuan, wilayah rawan bencana, dan persebaran sumber daya alam. Yang keenam, pengamatan cuaca dan iklim. Penginderaan jauh digunakan dalam pengamatan cuaca dan iklim untuk menentukan daerah tekanan rendah dan daerah bertekanan tinggi, daerah hujan dan badai, siklon. Data ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti permodelan meteorologi dan data klimatologi. Sekian penjelasan tentang pemanfaatan ilmu teknologi untuk perkembangan Indonesia berkelanjutan. Nah, itu dia barusan penjelasan mengenai peran teknik geodesi untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Semoga penjelasan tadi berguna bagi pembaca dan juga pendengar lainnya. Mungkin sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.